Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, teman-teman, tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, jika teman-teman tahu, apa coba yang dimaksud dengan bilangan bulat? Dari pengertiannya sendiri, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan lawannya. Nah, jadi dari pengertiannya sendiri, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, nol, dan lawannya. Oke teman-teman, nah, jika masih kurang jelas, coba teman-teman perhatikan garis bilangan berikut ya. Nah, di garis bilangan ini itu ada 0 ke kanan itu positif ya teman-teman ya. Dari 0 ke kanan itu positif, dari 0 ke kiri itu adalah negatif ya. Bilangan asli itu yang mana teman-teman? Tahu tidak? Nah, untuk bilangan asli itu dari angka 1 teman-teman. Bilangan 1 ke sebelah kanan. Itu namanya bilangan asli. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi ke kanan itu dari 1 ke kanan namanya bilangan asli. Nah, sedangkan 0 sendiri atau kosong adalah bilangan netral. Gitu. Nah, atau misalkan dari 0 ke kanan, nah, kita tahu bahwa dari 1 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan asli, 0 itu adalah bilangan netral. Sedangkan jika dari 0 ke kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya bilangan cacah. Iya. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan netral atau 0 dan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, lalu lawan dari positif adalah negatif. Nah, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 adalah lawan dari bilangan cacah atau asli. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau di kita sebutnya adalah bilangan negatif. Negatif. Nah, atau bisa disebut juga dengan bilangan bulat negatif. Yang ke kanan adalah bilangan bulat positif. Seperti itu ya. Paham tidak teman-teman? Nah, jika teman-teman sudah paham, teman-teman bisa like videonya. Tapi jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke ya. Jadi apa? Jadi yang ke kanan adalah bilangan bulat positif kalau ke kanan ya. Sedangkan kalau ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu nih nilai dari bilangan ini yang paling besar yang mana. Tuh ya. Semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin tinggi. Coba 0 dengan 1 itu lebih besar mana? Lebih besar 1 pastinya. 1 dengan 2 pasti dengan yang lebih besar adalah 2. 0 dengan 4 pasti yang lebih besar adalah 4. Gitu ya. Semakin kanan nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil teman-teman. Nah, misalkan 0 dan negatif 1. Nah, ini namanya negatif 1 ya teman-teman ya.
bukan kurang 1 tapi negatif 1 ya. Negatif 1 dan 0 lebih besar mana teman-teman? Nah, tadi saya sudah bilang jika semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan jika sebelah ke kiri maka nilainya semakin kecil. Negatif 1 dan 0 karena yang paling kanannya adalah 0, maka nilai yang paling besar adalah 0. Gitu ya. Coba di sini negatif 3 dan negatif 1. Coba negatif 3 dan negatif 1 lebih kanan yang mana? Nah, yaitu lebih kanan yang negatif 1. Jadi yang lebih besar adalah negatif 1. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa negatif 3 lebih kecil nilainya? Karena bisa diibaratkan negatif 3 itu lebih jauh daripada 0 teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, saya harap teman-teman sudah paham tentang terhadap apa yang sudah saya jelaskan. Oke ya. Nah, teman-teman, di sini nih bilangan bulat negatif apakah ada manfaatnya? Nah, yang ini nih. Bilangan bulat negatif apakah ada manfaatnya? Menurut teman-teman ada atau tidak? Kalau bilangan bulat positif tentu saja ada teman-teman ya, manfaatnya banyak sekali. Sedangkan bilangan bulat negatif apakah ada? Jawabannya adalah ada manfaatnya. Oke, oleh karena itu teman-teman coba perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah suhu udara di gunung 5 derajat ya. 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, manfaatnya teman-teman bisa tulis seperti ini. Jawab. Di sini kan contoh nomor 1 ya. Bisa tulis jawab seperti itu ya. Jawab. Teman-teman tinggal tulis ulang lagi. Jadi seperti ini. Suhu udara di gunung. Nah, di gunung tersebut dapat ditulis berapa? Negatif 5 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, jadi teman-teman tinggal tulis ulang lagi. Contoh nomor 1 nih. Suhu udara di gunung 5 derajat Celcius di bawah 0. Jadi teman-teman tinggal tulis lagi. Suhu udara di gunung. Nah, setelah gunung ini teman-teman pakai tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Gitu ya. Bedanya tinggal penambahan ini saja. Nah, tersebut. Jadi sebelum angka ini atau sebelum bilangan 5 derajat Celcius diusahakan ada kata tersebutnya. Misalkan di kotak tersebut, setelah itu dapat ditulis. Nah, yang tadinya 5 derajat Celcius tambahin tanda negatif atau seperti kurang. Gitu ya, negatif 5 derajat Celcius. Mudah bukan? Oke. Jika teman-teman masih belum paham, di sini saya akan berikan contoh yang kedua. Nah, di sini ada contoh nomor 2. Oke. Coba perhatikan dengan seksama ya teman-teman. Terumbu karang ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ingat ya, di bawah permukaan laut. Nah, jadi teman-teman bisa langsung jawab saja. Jawab seperti ini. Ya, teman-teman tinggal tulis ulang lagi. Terumbu karang ditemukan
di, gimana coba tadi teman-teman? Di kedalaman apa coba teman-teman? Nah, di kedalaman, bisa di kedalaman tersebut, boleh di kedalaman tersebut. Nah, tinggal udah kedalaman, tinggal tambahkan kata tersebut. Nah, di kedalaman tersebut titik. Setelah itu titik, boleh dapat ditulis dapat tulis berapa? Yang tadinya 20 kita tambahkan negatif 20 meter. Sama saja ya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai titik ataupun tidak sama saja. Oke teman-teman, bisa untuk contoh soal nomor 2. Nah, sepertinya teman-teman sudah mulai paham ya untuk manfaat dari bilangan bulat negatif. Nah, sekarang di sini ada beberapa soal yang saya berikan untuk teman-teman. Di sini soalnya untuk teman-teman berlatih agar teman-teman semakin lancar lagi, khususnya dalam bilangan bulat. Oke teman-teman, bisa dipahami? Ya, jika teman-teman sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman masih belum mengerti ataupun kurang paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar tentang apa yang teman-teman kurang pahami. Oke ya. Kerjakan soal berikut. Nah, di sini soal-soalnya nanti teman-teman harus dirubah seperti contoh soal yang tadi ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman sudah paham. Nah, jika teman-teman belum lihat contoh soalnya, teman-teman bisa back lagi atau ulang lagi dari pembahasan yang pertama. Oke teman-teman. Nah, nomor 1, suhu udara di Kuningan 15 derajat Celcius di bawah 0. Soal nomor 2, pedagang mengalami kerugian Rp25.000. Soal yang ketiga, kapal selam Nanggalan berada di kedalaman 735 meter di bawah permukaan laut. Nah, soal nomor 4, suhu di kutub mencapai 27 derajat Celcius di bawah 0 pada musim dingin. Dan soal nomor 5, padi yang digiling susut 7 kilo. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak jika teman-teman sudah menonton. Mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan keterbatasan dan medianya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.